Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama gue, Ferdiansyah, sebagai host di agenda diskusi pinisi pada kali ini. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya, dan Masya Allah banget, luar biasa beliau ini. Langsung aja itu Asad, Haris Asaduddin Akmal. Selamat datang di diskusi Yoi. pinisi, Asad. Oke, Mantap oke. nih. Makasih banget yang udah diundang di diskusi ya. Diskusinya finisi. Kalau pembahasan sama Asad nih, rasanya pengen ya Pengen apa muasabah ini? diri istilahnya. Masa Asik. orang baru ketemu tiba-tiba sama Sabah. Ngobrol aja belum. Jadi kita santai aja, Asad. Nah, Oke, oke. Asad ini kan sebagai itu ya, Ketua Umum Lembaga Dakwah di FMIPA ya, L2 Iya, ya. bener banget. Nah, jadi tahu dong istilahnya kondisi dari keagamaan di FMIPA UNJ itu sendiri itu seperti apa. Nah, menurut Iya. Asad tuh secara gambaran umumnya, budaya atau kultur dari sisi keagamaan ya. Ini kita ngomonginnya agama apapun gitu. Itu seperti apa? Oh, oke. Mm-mm. Sip, sip. Oke, sebelumnya perkenalan diri kali ya. Ya, boleh, boleh. Nama gue Haris Asaduddin Akmal, dipanggilnya Asad dari program studi Pendidikan Kimia 2019. Tadi udah disebutin juga sama Kak Ferdi gitu ya, selaku Ketua Umum Lembaga Dakwah Ulul Albab FIPA UNJ. Atau yang nggak tahu Lembaga Dakwah itu apa, intinya tuh rohisnya kampus gitu deh. Ya, oke, Nah, mantap. masuk ke pertanyaan gitu. Oh ya sebelumnya mungkin apa namanya terkait FIPA gitu ya, yang mungkin teman-teman baru apa namanya dengar terkait diksi-diksi baru gitu ya, misalkan kakak tingkat itu dulunya tuh kakak kelas gitu ya mungkin, terus Ya, adik tingkat itu yang adik kelas itu nanti mungkin akan muncul gitu ya di ya, perbincangan, jadi benar, benar. disesuaikan aja. Oke, tadi balik lagi ke pertanyaannya terkait kondisi mahasiswa gitu ya, Ya, kalau di kita spesifikkan itu di bidang agama, hmm, unik gitu kalau aneh bilang. Kenapa bisa unik? Karena kalau misalkan kita lihat di beberapa kampus gitu ya, atau mungkin kalau spesifiknya di UNJ itu beberapa fakultas itu hmm, em, keberagaman itu tetap tetap terjaga gitu, kalaupun emang ada ya, perbedaan di sana ya, gitu. Karena kalau kita lihat secara kontekstual dulu di masyarakat itu keberagaman itu jelas ada banget dan terkadang menimbulkan perselisihan gitu. Nah, tapi ada satu sebelum masuk lagi ke mahasiswa, ada satu satu ungkapan bahwa kampus itu adalah miniatur negara gitu. oh, Maka adanya perselisihan itu antara bukan agama aja mungkin ya, ideologi pun ya, ada gitu di kampus. Cuma kalau untuk di FIPA UNJ sendiri secara khusus untuk kultur mahasiswanya itu masih selaras lah dalam artian nggak bergesekan tapi jalan secara bersama gitu tanpa harus saling bergesekan gitu. Kalau untuk karakter mahasiswa FIPA UNJ yang pernah ya, aneh temuin gitu ya. Oh iya ya. sebelumnya disclaimer juga ya kalau di lembaga dakwah sering pakai aneh gitu ya. Kayak ini rada campur-campur makanya aneh sama gua gitu. Santai, santai. Oke, itu yang gue tahu gitu ya. Kalau misalkan eh, karakter mahasiswa muslim, muslim ataupun yang non muslim di FMIPA UNJ. Dan Ya, kita pun kalau lagi ada agenda, lagi ada acara di fakultas ataupun di prodi ya, masing-masing, prodi itu apa? Prodi itu program studi. Di program studi masing-masing em, itu ketika kita buka agenda atau acara ya sesuai dengan doa masing-masing aja gitu. ya, Pun juga dengan penutupnya juga ditutup dengan doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing gitu. Jadi di apa namanya di organisasi-organisasi yang umum itu kita saling menghargai gitu tanpa harus saling eh, berdebat gitu. Oh, pakai doa agama gue aja nih gitu kan. Nggak gitu ya, juga. Kita saling saling menghargai aja gitu. Nah, ya. terus ketika menjalani perkuliahan gimana saat gitu kan. Nah, selama gua menjalani perkuliahan di UNJ ini udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun ya. Dua Ya, tahun di UNJ ini. Anda hampir 2 tahun, saya ya 3 tahun lah ya. Saya lebih muda. Karena nih anda semua yang dengerin ada yang lagi ngerjain skripsi nggak? Udah merasa tua kayaknya. Ya, termasuk lah ya. Kita lanjut, Pak, Ya, lanjut. banyak-banyak doa aja. Ya gitu deh, asiknya. Tadi sampai mana? Sampai
eh Keberagaman. oh ya, keberagaman ya. Kalau misalkan lagi diskusi di kelas, diskusi Ya. kelompok, eh hal-hal yang berbeda tuh muncul gitu. Hmm. Bahkan kali dua kali itu pernah, bahkan lagi kelas juga ada gitu. Tapi nggak terlalu dipermasalahkan. Kan ada orang yang kayak, oh ini lu beda sama gua nih. Nggak bisa, pokoknya harus kayak gua gitu. Oh Kalau ya. lu nggak sama kayak gua, lu nggak usah temenan sama gua. Nggak kayak gitu juga gitu. Nggak nyampe kayak gitu kalau di FMIPA UNJ. Tapi ketika udah tahu ada perbedaan kayak, oh ya udahlah, emang 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 apa, udah umrah gitu ada yang perbedaan kayak gitu. Justru kita ya fokus pada persamaan aja. Itu kayaknya gue tahu deh selama di MIPA UNJ. Oke, Mm-mm. secara umum itu berarti mahasiswa-mahasiswa di FMIPA UNJ itu apakah religius menurut Asad? Hmm, iya, religius. Oke, kalau diambil dari rata-rata ya, kita nih Iya, ngomongin rata-rata benar. lah ya. Religius banget. Orang apa namanya? Mau ujian aja udah dulu. Ya, betul. Ini kita ngomongin dalam konteks semua agama ya kali ya, dengan percaya Oh masing-masing. iya, Itu memang benar-benar religius. Jadi religius ya berarti ya. Dan religius. ini misalnya sangat mendukung banget lah ya untuk kita Mm, kalau sebagai lembaga dakwah pasti kan berdakwah gitu. Itu berarti benar-benar. supporting banget ya dengan lingkungan seperti ini gitu saat menurut tuh. Support, support. Dari segi mahasiswanya pun juga open gitu ya, Hmm. agenda-agenda dari lembaga dakwah secara khusus. Kalau mungkin kemarin dari PKKMB itu juga ada agenda FGD gitu ya di setiap Ya. agamanya. Pun dengan adanya forum tersebut, ketika lagi PKKMB gitu ya, waktu itu buat Ya. koordinasi aja, nggak ada saling bersinggungan gitu ya, masing-masing jalan aja sesuai dengan FGD-nya masing-masing gitu. Hmm. Dan itu religius banget loh, PKKMB dibuka dengan FGD keagamaan, luar biasa gitu. Ya. Berarti ada salah satu apa ya? Poin penting gitu kan dalam Iya. kita kan memang di Indonesia ini kan salah satu landasan negaranya itu atau landasan hidup kita bernegara di kita kan yaitu Hmm, religius kan sesuai dengan benar-benar. Pancasila tentunya gitu di ayat pertama Yoi. gitu, di sila pertama maksud saya ya itu memang kita istilahnya ya punya Tuhan dan memang seharusnya ya warga negara Indonesia itu ya berketuhanan gitu kan berketuhanan dan Mm-mm. kalaupun pun ada ideologi semacamnya yang emang ya agak Iya, kasar ya tidak percaya dengan benar-benar benar. Tuhan nanti jiwa Pancasila juga ditanyakan kira-kira seperti apa Iya. itu ya sate kali ya Karena kurang ada yang lebih mengakui lebih Pancasilais bahkan. Waduh, ya benar 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 bahaya bahaya. ya sebenarnya itu ada oknum-oknum yang sengaja dibenturkan lah sebenarnya itu bukan dibenturkan tapi emang udah sejalan satu sama lain lah ya Benar-benar benar. udah cocok lah gitu ngapain dibenturin kalau emang itu udah cocok gitu dari sejarahnya juga dibentuk dengan kecocokan juga mantap Hmm. masya Allah nih oke kita selanjutnya kita fokus kepada lembaga dakwah berarti kita fokusnya kepada Oke. muslimnya atau Islamnya nah menurut Asad bagaimana Asad mahasiswa-mahasiswa muslim di FMIPA untuk menjalankan ya minimal kewajibannya lah gitu sebagai muslim itu kalau di FMIPA seperti apa Asad? Menjalankan kewajibannya ya. Ya, Em, untuk menjalankan kewajibannya secara personal itu, terlebih lagi kondisi online gini ya. ya, iya sih bener Itu ya. sempat ngobrol gitu ke beberapa teman yang di MIPA gitu. Ya saat gue lagi kondisi pandemi kayak gini susah banget gitu buat sholat tepat waktu gitu ya. Hmm, Gue sholat tiba-tiba udah mau asar aja kalau lagi sholat zuhur. Jadi udah ya, mepet-mepet gitu. Atau bahkan sampai ya rada sulit gitu buat buat ngelaksanain sholat al waktu. Nah, em, tapi kalau itu kondisinya sekarang, pas ya. lagi pandemi, kondisi di beberapa mahasiswanya. Nah, Hmm, tapi kalau untuk, apa namanya, agenda-agenda kebaikan, agenda-agenda dari lembaga dakwah sendiri ya, itu, alhamdulillah responnya baik kalau dari teman-teman MIPA, hmm, gitu. Ya kalau dari teman-teman muslimnya pun juga beberapa yang, di luar penggawa gitu ya, penggawa itu adalah anggota anggota lembaga dakwah. Itu juga hadir karena kita juga ada agenda yang buat umum gitu ya. Dan ya. bahkan hampir, persenan itu hampir mencapai 50% gitu dari total partisipan yang hadir ketika lagi acara.
Hmm. Itu jadi satu bukti lah ya, maksudnya dari teman-teman Muslim MIPA untuk menjalankan kewajibannya, banyak lah ya, kalau konteks kewajiban kan banyak ya. Ya, bener banget. Kewajiban untuk dia beribadah di rumah, kewajiban dia untuk menuntut ilmu, kewajiban dia untuk menambah pengetahuan tentang Islam gitu kan di MIPA. Nah, salah satu indikatornya tadi ternyata untuk menambah pengetahuan Islam tuh masih ada gitu untuk di teman-teman MIPA. Dan yang paling diterima dakwah Quran. Oke, Quran tuh benar. luar biasa jalannya. Diterima oleh semua kalangan insya Allah. Masya Allah, siap, 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 siap. Berarti istilahnya kalau emang di FMIPA itu sendiri, mahasiswanya itu open ya gitu, open dan Kan, istilahnya ya udah kalau emang ikut juga tadi gue dengar lumayan banyak yang ikut agendanya gitu. Salah satunya kalau nggak salah apa sih agenda apa sih yang buat umum itu ada kajian-kajian itu. ada kajian kawan untuk Oh yang kawan ya, iya umumnya. kawan. Kajian Islam cendekiawan MIPA. Terus yang Itu kurang rutin. itu Al-Kahfi ya kalau nggak salah ya. Al-Kahfi Iya sama baru aja tadi. kalau biasanya kalau kuliah apa sih yang subuh kok lupa Oh, sih namanya. subuh-subuh. Kita pas Ah, subuh-subuh udah disuruh tilawah ngezoom lagi. ya itu Itu kan jadi namanya apa ya? task. Ya atas kan tilawah Mm, sebelum kuliah kalau nggak salah deh nama singkatannya. Benar, Lupa. benar banget tilawah. Nah, Benar jadi benar itu. sebelum kuliah, subuh-subuh kita tilawahnya. Jadi emang ya walaupun emang apa ya ada aja yang ikut dan nggak ikut tapi seenggaknya mahasiswa umum yang di FMIPA itu Mm-mm. masih bisa gitu kan untuk bergabung dan ya memiliki kesadaran gitu sebagai umat Islam tentunya. Benar Ya benar salah benar. satunya itu ya membantu menyukseskan ya agenda-agenda dari L2 sendiri gitu kan satu kurang lebih. Benar benar. Kalau Nah, dulu waktu lagi offline tuh ya pada mampir gitu ke masjid, eh, Selasar ya, Selasar masjid di ya, UNJ. itu di Ibadah samping pas gedungnya ya, sholat. gedung kita ya, Mm-mm, gedungnya. iya. Atau mungkin kalau kita ngadain agenda kadang di itu di Selasar gedung Oh MIPA ya, di tuh pada Selasa. nangkring aja. Paling ramai tuh kalau udah ada agenda bagi-bagi. Nah, banyak banget tuh Udah pada bagi datang. yang lalu sih gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya sih, lebih tepatnya gue pengen nanya gitu. Kan di prodi gitu ya, di program studi itu gimana sih kalian hubungannya dengan lembaga lain gitu, lembaga lain di FMIPA? Kira-kira seperti apa? Apakah mereka itu open kepada kalian gitu di L2 atau bagaimana? Lembaga Terutama lain di ya. BEM ya, kalau di BEM Prodi kalau nggak salah itu ada apa ya? Ada lembaga agama Ada juga kan masing-masing setiap em, BEM Prodi. sinergitas. Ya, namanya itu istilahnya gitu Sinergitas aja. Rais FMIPA namanya. Mm-mm. Jadi Kamu rasa semua gimana Rais tuh? yang ada di kita koordinasiin biasanya. Oke. Kalau awalan dulu kita ini dulu apa kontak dulu gitu ya ke setiap ketua BEM-nya. Kalau di MIPA kan ada ketua BEM di setiap program studinya. Itu kita hubungin dulu tuh dari lembaga dakwah. Ya buat jelasin terkait program kita, ada apa aja, terus dari kita feedbacknya apa untuk ke teman-teman rohis di setiap prodi. Ya. Itu dijelasin tuh bareng ketua BEM-nya waktu itu. Dan akhirnya mereka welcome juga gitu, nggak sampai oh ngapain sih ngajak Royce Prodi, nggak gitu juga. Tapi mereka welcome, terus akhirnya ya untuk agenda Royce Prodi pun juga bisa kita sinergiskan gitu ya di MIPA gitu. Dan itu salah satu peran dari lembaga dakwah yang akhirnya hmm, dari setiap proses itu bisa saling support. Jadi Ya. kalau misalkan setiap prodi katakanlah punya agenda yang sama di tanggal yang sama, itu kan malah bentrok gitu ya. Yes. Dan biasanya itu coba kita sinergiskan, coba kita bagi-bagi jadwalnya. Misalkan pembagian hadiah Al-Kahfi Time. Ya kalau Ya. Al-Kahfi Time kan siap Jumat kalau misalkan setiap prodi mau ngadain kan bisa aja gitu ya. Akhirnya Ya. dari kita coba untuk mengatur tuh waktunya. Nah, itu salah satu contoh konkretnya. Pun Hmm. misalkan lagi contoh dengan ada agenda kajian juga kadang kita coba melibatkan Rois Prodi gitu. Hmm. Itu terkait dengan hubungan ke lembaga-lembaga di BEM gitu. Oke. Dan kalau untuk di luar BEM, kita coba kolaborasi juga dengan ngajak mereka untuk ngaji bareng lagi-lagi di Al-Kafi Time. Karena apa? Benar. Karena dakwah Quran menjadi salah satu dakwah yang bisa diterima oleh orang banyak gitu ya. Ya. Nah itu Bisa. semua lembaga bahkan ya, Ya. alhamdulillah semua lembaga di MIPA udah hampir dikontak semua gitu.
menjelang akhir tahun ini. Mantap, Itu mantap, kalau hubungan dari lembaga dakwah ke seluruh teman-teman lembaga di MIPA. mantap. Itu Masya Allah. Oke, ini pertanyaan yang menurut gue tuh vital banget dan penting apa untuk nih? dijawab. Aduh, bahaya Kira-kira nih. kalian penting nggak sih di FMIPA? L2 itu Kenapa? penting nggak sih di L2? L2 itu penting nggak sih di FMIPA? Dan kalau Penting penting atau itu enggak? kenapa penting? Mm-mm. Itu aja sih. Eh, Gini, eh sekarang yang BEM penting nggak? Waduh, parah banget. Ya. Dibalik, enggak. Maksudnya gini, Ya, ngerti kan masuk pertanyaannya? iya ya. Oke. Maksudnya kan dengan misalkan gini, dengan adanya dosen, bahkan pembimbing akademik ya, Ya, dengan adanya core prodi, mungkin kalau secara kemahasiswaan sebenarnya itu udah mencukupi gitu kan. Bahkan informasinya bisa langsung dari mereka gitu, dari beliau-beliau para dosen. Nah, cuma akhirnya BEM kan hadir gitu ya. BEM itu hadir untuk akhirnya bisa menyaring aspirasi lebih dekat ya, ke teman-teman mahasiswa ya. Ya kalau dosen ngobrol ke mahasiswa beda lah pasti. Ya kita juga ya, segan kalau ngomong ke dosen. benar, benar, Pasti benar. ada diksi-diksi yang mungkin dan bahasa-bahasa yang nggak kita benar-benar keluarkan dengan semestinya gitu. Ya, Yang akhirnya ya katakanlah misalkan masalah akademik ya kan kadang kalau di awal tuh masalah KRS tuh suka ya, Bu crowded ini banget Pak kan belum bahasanya. belum dapat Berantakan mata banget lah kuliah. pokoknya. Apalagi Iya, anak-anak BM tuh anak-anak BM, anak-anak iya, beasiswa yang lainnya itu biasanya pada suka nggak dapet tuh buat apa KRS. KRS itu apa ya? Eh Kayak semacam ngisi mata kuliah lah gitu intinya ya, di benar. awal semester. Nah, pun sama dengan hadirnya lembaga dakwah pun juga penting untuk akhirnya bisa menyampaikan, bisa menampung keinginan teman-teman mahasiswa muslim gitu. Karena mm, selain kita bisa nantinya memperkuat di bidang akademik, ya mungkin udah dari Senin sampai Jumat lah ya akademik Ya, bahkan benar. udah dijatuhin segala macam, ya itu peran peran dari lembaga dakwah itu biasanya untuk mengingatkan teman-teman dari segi ruhiyahnya gitu, Oke. dari segi ruh. Kan kalau manusia itu terdiri dari tiga gitu, ada ruh, ada pikiran, dan yang ketiga itu jiwanya, badannya. Ya, Ya badan dikasih nutrisi dengan makan, kalau pikiran itu dikasih nutrisi dengan akademik, ya kalau ruhnya diberi nutrisi dengan nilai-nilai agama gitu. oke. Ya sama kalau misalkan jiwa aja nggak dikasih makan bakal lapar gitu ya. Gimana kalau ruhiyah gitu? Kalau ruhiyah nggak diisi juga bakal lapar gitu bahasanya. Maka Benar. ya penting itu hadiran dakwah walaupun cuma sekedar nge-share pamflet gitu ya, walaupun sekedar nge-share tulisan dan itu Ya, cuma dibaca skip gitu di snap WA gitu ya kadang orang di skip benar. walaupun cuma di skip tapi seenggaknya ada Tersampaikan. cahaya Gitu. ter Ya, istilahnya ya udah, terpancar oh, gitu ya dari apa. sampaikan lah pokoknya. Oke. Iya, Ya, kan kalau disipkan pasti kan dibaca dikit lah ya. iya Pasti. benar nih, masa di Kalau skip bacanya bener-bener itu di juga skip. doang gitu. Besok-besok Berarti bikin pamflet gede-gede gitu ya tulisannya biar tetap dibaca walaupun di skip benar-benar. Berarti gitu. pada dasarnya adalah ya L2 ini hadir untuk mahasiswa FMIPA ya khususnya Benar-benar. untuk mengisi kekosongan di dalam ruhiyah ya atau ruhaninya gitu. Ya istilahnya kalau Iya, emang ada apa-apa kendala terkait dengan spiritualnya gitu dalam mahasiswa FMIPA, bisa banget. L2 ini ya ini apa ya mengisi itu gitu loh istilahnya. Istilahnya mengembalikan lah istilahnya gitu mengembalikan Mengembalikan. jiwa-jiwa spiritualnya jiwa-jiwa ruhani dan ruhiyahnya gitu sehingga ya itu tercukupilah kebutuhan ruhani yang tadi Asad bilang. Oke. Bener banget. Kalau soalnya 04 serius sampah deh. Gua kalau misalkan lagi bener-bener gak semangat, waduh, ruhiyahnya lagi Ya, beres tuh pasti. Karena misalnya ada kan kasus bocahnya kayak gitu. oh benar Jadi dia mungkin secara ekonomi baik gitu ya, secara akademik baik. Tapi kayaknya nggak meaningful gitu apa yang dia kerjain selama ini. Jadi kayak ya udah lewat aja. Ada ya. cerita kayak gitu. Sering banget dia curhat ke gua. Oke. Mantap sebenarnya. Emang Bener-bener. emang setiap lembaga itu punya
kebutuhannya masing-masing, punya wadahnya masing-masing, dan ya itu, istilahnya di FMIPA ini banyak lah gitu macam-macamnya wadah-wadahnya. Salah satu L2 ini emang ada wadah untuk Benar. mengembangkan jiwa spiritualnya, jiwa keagamaan, khusus keagamaan Islam itu sendiri. Oke, Benar Sat. banget. Nih, Udah. pertanyaan yang mungkin ini Ciao. bisa sebagai sarana untuk menyampaikan promosi juga ya. Oh, Nah, oke. kira-kira agenda terdekat dari L2 itu apa sih, Sat? Kira-kira agenda besarnya Waduh, yang paling ini besar. deket banget nih. Apa September tuh? ini banget. Kebangetan ya, nggak tahu nih. Anak MIPA. Gue harus jadi anak MIPA lah kalau kagak tahu. Apa tuh Ini kira-kira? agenda wajib sih. Oh, wajib Hmm. dong, parah. Sampai ya ya harus diikutin lah, sayang banget kalau nggak diikutin. Agendanya Siskom. Wah, udah tahu lah ya. Wih, sombong banget. Agenda studi Islam komprehensif. Oke. Gitu. Apa nih? Oh, promosi. Boleh, terserah lah, bebas, bebas. Istilahnya di sistem tuh bakal belajar apa aja? Apa sih kira-kira? Nah, Siskom itu jadi satu asik banget pokoknya dah. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Waduh. Agendanya ngapain aja? Agendanya nantinya teman-teman bakal dapat kelas gitu ya. Kelas kelas nggak tuh bahasanya. Kelas keislaman gratis Oke. selama 3 kali pertemuan. Dan itu namanya komprehensif. Oh ya, nantinya bakal ada 3 rangkaian ya. Di Oh, tanggal, ini boleh sebut tanggal ya? Tanggal boleh. Bebas. em, dari tanggal 18 September, 25 September dan juga 2 Oktober tahun 2021 Oke. gitu. Nah, di 3 rangkaian itu udah disusun, dirancang sedemikian rupa sehingga nanti teman-teman bisa dapat insight keislaman gitu yang luar biasa banget. Terutama di dunia kampus yang belum teman-teman dapetin di dunia sekolah gitu. Siap. Karena pasti ada bedanya antara dunia kampus dan dunia sekolah. Dan yang paling penting adalah nambah teman. Nambah Nambah, teman, nambah relasi lah ya. Karena kan nambah relasi di zaman sekarang tuh di, penting banget. di kampus gak punya relasi susah serius deh. Ya, bener. Sadar. Kan Kak Ferdi aja Apa? mengakui. Ya kadang entah nantinya kakak tingkat bakal ngasih ngasih apa namanya apa namanya insight gitu ya terkait dengan mata kuliah atau mungkin nanti dari adik tingkat juga bisa ngasih insight atau dari bahkan teman rumpun lain gitu bisa bagi-bagi sharing terkait ini apa yang paling cari itu biasanya ngajar privat. Itu Hmm, dicari banget tuh sama anak MIPA biasanya. Nah, itu boleh. biasanya suka sharing tuh antar antar rumpunnya gitu. Oke. Dan yang paling penting itu sih nambah relasi karena nambah relasi nambah rezeki. Udah. Asik. Jadi Mantap quotes. sih. Setuju Nah, juga intinya sih. eh, itu dia pentingnya Siskom tuh. Ah, ah, Karena di awal banget kan ya, gitu. benar. Dan yang paling enak adalah eh, itu khusus bener-bener buat mahasiswa muslim maba. Jadi kakak tingkatnya emang gak ada yang ikut cuma buat maba aja gitu di tahun itu. Di Istilah tahun depannya spesial udah lah ya. Spesial spesial banget banget. buat Udah mahasiswa nggak baru bisa lah ikut itu. lagi tahun depannya. Iya, benar. Jadi ya itu. Jangan sampai penyesalan tuh datang di tahun depan. Benar-benar. Bener banget. Oh iya, banyak banyak yang gitu. Bahkan mau daftar Siskom lagi, udah ikut Siskom. Begitu teman-teman. Ini khusus buat teman-teman angkatan 2021 nih terutama. Gitu. Jangan lewatkan lah istilahnya. Ini momen yang sangat tepat gitu Nah, buat ngisi kekosongan agenda kalian ataupun ya benar-benar. ingin menambah ilmu juga nggak apa-apa atau nambah temen pun juga ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting ini agenda untuk kalian khusus dan gratis tentunya ya. Dan Gratis. ada hadiah-hadiah Bayang. unik juga ya, hadiah-hadiah Oh iya, yang ada unik door gitu. prize nanti. Wah, door prize-nya banyak pokoknya. Door Oke, prize-nya kepake. Insya Allah buat kuliah. ini benar sih. Udah dikasih kata kunci. Oke, Sat. Oke, kita karena Oh iya, sudah pematerinya. apa tuh? Pematerinya tuh ada Bang Fatur, Ustadz Oke. Muzammil Hasbullah, sama Ustadz Akmal nanti, Ustadz Akmal Syafril. Oh, Wah, sayang banget kalau dilewatin pokoknya deh. siap, siap, siap. Masya Allah ya. Oke, terima kasih ya. Kalau sama Asad nih ngomongnya syukron ya, Sat. Oh Udah iya, jawabannya tuh Afwan. di udah terima undangan gua di diskusi pinisi. Semoga Oke, L2 sama-sama semakin teman-teman BMF ya. semakin maju,
L2 semakin berkembang dan Amin, amin, amin. semakin mengepakkan sayap kemanfaatan yang lebih jauh lagi. Mengapakan sayap luar biasa. Kita harus ngikutin lah ya sama-sama. Udah. Ntar Oke, makin dari bahaya. gua cukup aja. Thank you Sat sudah datang intinya. Yo, sama-sama. Kapan-kapan Ditunggu kita ketemu pokoknya. lagi di acara yang sama atau yang beda. Gitu. Kurang lebihnya Oke. dari gua mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman yang nonton ini untuk share dan subscribe IG BMF dan juga IG Lembaga Dakwah Ulil Albab. Jangan Bener. lupa di follow dan subscribe juga. Follow Nantikan Instagramnya. diskusi pinisi selanjutnya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.